Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita sambut dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu, merenungkannya. Mari ya Roh Kudus, terangilah dan tuntunlah hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah mau berubah dan berdampak, berimanlah. Itulah tema kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu cerita di YouTube ya sempat viral yang ya boleh disebut sebagai cerita humoris. Ada taksi online sedang membawa penumpang, yaitu seorang ustadz yang radikal. Sementara dalam perjalanan si sopir bertanya, "Pak Ustadz, apakah boleh saya nyalain AC-nya?" Wah, Pak Ustadz berkata, "Tidak boleh, itu bidat, itu sesat. Di zaman Nabi tidak ada AC." Wah, kemudian si sopir, tidak bisa lagi menyanggah. Sambil berjalan lagi, tiba-tiba si sopir bertanya, "Pak Ustadz, apakah saya boleh nyalain radio, Pak Ustadz?" "Oh, tidak boleh. Itu bidat, itu sesat. Di zaman Nabi tidak ada radio." Kemudian Pak sopir juga merasa bagaimana? Tapi tidak apa-apa, dia menghargai. Dan dalam perjalanan berikutnya berderinglah handphonenya. Dia mau mengangkat tapi dia bertanya dulu, "Pak Ustadz, apakah saya boleh angkat teleponnya, Pak Ustadz?" Pak Ustadz bilang, "Wah, tidak boleh, itu sesat, itu bidah. Di zaman Nabi tidak ada handphone." Kemudian saking kesalnya si sopir bertanya terakhir kali, "Oh ya Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah di zaman Nabi ada taksi online, Pak Ustadz?" "Oh, tidak ada." "Oh, tidak ada." "Oh ya?" Kemudian si sopir langsung menghentikan mobilnya. Kemudian dia membuka pintu mobil di tempat duduknya Pak Ustadz. Kemudian dia usir Pak Ustadz keluar. "Ayo keluar. Karena taksi online ini juga sesat. Karena di zaman Nabi tidak ada taksi online. Karena itu Ustadz turun saja dan silakan Ustadz naik unta saja." Saudara, ini sesuatu hal yang tentu merupakan guyonan ataupun juga jenaka begitu. Tetapi inilah sesungguhnya bisa jadi menjadi bagian yang banyak orang yang tidak memiliki cara berpikir yang terbuka dan luas. Dan itu sesungguhnya membuat dia tidak bisa menikmati segenap kehidupan dengan penuh kemerdekaan dan kebahagiaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Akibatnya manusia tertutup hatinya dan berpikirnya senantiasa selalu sempit dan selalu hanya untuk dirinya. Akibatnya manusia tertutup hatinya. Manusia menjadi eksklusif. Manusia menjadi primordialistis dan juga manusia menjadi seorang yang individualistis. Nah, kalau sekarang ini ada juga banyak suku-suku, tentu masih tetap mempertahankan nilai kemurnian dan originalitasnya. Sebut saja saat ini di Indonesia atau di Jakarta ada namanya suku Baduy. Tahu suku Baduy? Di mana kita tahu di sana bahwa mereka tidak mau terjadi ada perubahan, tidak mau sungguh terjadi sesuatu yang mencemarkan akan segenap kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka tidak suka dengan adanya pembangunan, tidak suka dengan adanya kemajuan teknologi. Mereka tidak mau ada listrik, tidak mau ada handphone, TV, dan barang-barang elektronik. Dan kalaupun membangun rumah, mereka tidak mau disentuh oleh bahan-bahan logam, paku, dan sejenisnya. Tapi mereka menggunakan dengan paku pasak, paku kayu. Nah, jika melanggar, maka mereka akan kena sanksi adat. Di sisi lain, dengan eksklusivitasnya, akhirnya mereka tidak tahu dan tidak mau hidup bersih-bersih. Bersekolah pun tidak, dan bermasyarakat pun tidak. Akhirnya mereka juga sungguh menjadi kelompok yang sangat-sangat eksklusif. Bahkan kita tahu bahwa banyak yang buta huruf dan
banyak anak-anak gadis mereka secara usia seharusnya belum dan tidak boleh ya untuk dinikahkan begitu, tetapi pada akhirnya nikah muda juga dan seterusnya. Dan belum lagi bicara terkait dengan bagaimana praktek-praktek okultisme, kuasa-kuasa kegelapan yang diyakini sebagai kepercayaan leluhur dan juga kearifan lokal mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah ini sesuatu hal yang membuat kita tertutup dari segala perubahan dan perkembangan zaman. Nah, bagaimana perubahan itu bisa terjadi dan bagaimana itu bisa terbuka dan berubah dalam hidup kita? Jawabannya adalah apabila Tuhan sungguh datang menyatakannya. Apabila Tuhan sungguh hadir untuk memberikan hidayah atau pencerahan dalam hidup setiap orang. Maka dengan demikian maka kita akan tahu sesuatu yang benar, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sungguh-sungguh yang mendatangkan kebaikan dan bahkan masa depan yang penuh harapan. Tanpa Tuhan menyatakan dan membukakan dirinya, maka kita tidak akan pernah tahu dan tidak pernah mengenal Dia. Itulah yang namanya wahyu, itulah yang namanya dengan istilah penyingkapan atau pencerahan. Dan tanpa Tuhan juga datang ke dalam dunia membayar harga ganti kita, maka kita akan binasa sehingga kita tidak memperoleh hidup kekal, bahkan kita tidak tahu jalan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Maka Bu Bapa yang dikasih Tuhan, mari kita sadari hanya di dalam Kristuslah kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan, hidup yang sungguh-sungguh terbuka dan berubah. Kita tahu ada Sakeus, kita tahu juga ada murid-murid. Ketika berjalan ke Emmaus, ada Tuhan yang bekerja, berkarya di dalamnya. Bahkan ada seorang wanita, perempuan yang kaya, itulah Lydia, penjual kain ungu. Ketika dia mendengar khotbah Paulus, Tuhan membukakan hatinya dan dia mengerti. Tanpa Tuhan bukakan, mencerahkan, maka kita tidak akan pernah bisa memahami. Dan yang kedua, tidak hanya percaya kepada Dia, tetapi kita taat melakukan firman-Nya, taat melakukan perintahnya. Karena dengan melakukan perintah dan firman-Nya, kita akan cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil tidak ada yang mustahil, dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena itu, ya, sebagai orang-orang yang sungguh sadar bahwa hanya di dalam iman kepadanya kita bisa berubah, cara pandang kita berubah, hidup kita berubah. Maka mari percayalah kepada Dia dan jadikanlah firman-Nya, perintahnya untuk sungguh kita taati. Sehingga di dalam hidupmu ada perubahan yang signifikan terjadi dan di dalam dan melalui hidupmu banyak orang juga boleh mengalami perubahan karena melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Karena kalau mau berdampak, kalau mau berubah, maka berimanlah. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami boleh Tuhan sungguh anugerahkan pencerahan dan jalan keluar untuk boleh mengenal sesuatu yang benar. Sehingga hidup kami tidak dikungkung atau ditutupi dengan segala hikmat dunia yang sia-sia dan fana bahkan bodoh ini. Tapi di dalam Tuhan, dalam hikmat-Mu, kami boleh mengenal, memahami karya Allah yang luar biasa. Bahkan sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh dunia ini. Kami bersyukur dan karena itu Tuhan tolong kami supaya kami tetap beriman kepadamu, berpegang teguh denganmu dan berjalan seturut dengan perintah-perintah-Mu. Maka perubahan-perubahan yang dahsyat terjadi itu sungguh nyata kami alami. Dan lewat hidup kami banyak orang juga mengalaminya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.